kasih Tuhan, pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia amat sangat baik dalam hidup kita semua. Atas siap penyertaannya dalam hidup kita, kita memberikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja, penguasa atas siap hidup kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu
kedahsyatan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, bumi mengatasi bumi. Haleluya. Engkau yang kami tinggikan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau yang kami permuliakan pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu menyertai kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, nama yang penuh dengan kuasa, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Kita percaya, kita bersyukur, kita melihat Tuhan yang amat baik dalam hidup kita semua pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku.
sangat baik atas setiap kami pagi ini Tuhan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. It's so good to me. It's so good to you and me. Amin. Haleluya. Silakan dulu saudara. Itulah Tuhan kita yang kita punya pagi hari ini. Amin. Dia Tuhan yang amat sangat baik. Tuhan yang memperhatikan hidup kita semua. Dan kita menyerahkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Boleh mengenal siapa Tuhan yang ada di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak
denganmu, sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ajari aku mengerti perasaanmu. Kehadiran saudara dan saya pagi ini untuk berjumpa dengan Raja Surga, untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat, penebus kita, untuk berjumpa kepada Tuhan yang memberikan masa depan kepada kita. Mari saudara, kenalilah pribadinya, dekatkan diri kita sampai mengenal detak jantungnya. Curahkan isi hatimu sepenuhnya di mana engkau duduk kepada Dia, fokus kepada Dia, senangkan Dia, puaskan Dia. Dia sudah peliharakan hidup kita sepanjang minggu ini. Mari kita percaya, dekat dengan Dia itu tidak rugi. Dekat dengan Dia itu membawa hal-hal yang baru akan terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, ajari aku, ajari aku perasaanmu. Rasakan kehadirannya di mana engkau duduk, di mana engkau berada hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Katakan, ajari aku perasaanmu. Amin. Haleluya. Amin. Pujian bagimu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Sekali lagi serukan dalam setiap jiwamu di hadapannya. Serukan, ajari aku perasaanmu. Kenalilah Dia. Dia rindu dekat dengan kita. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Sekali lagi biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Mari berikan seluruh hidup kita kepada Dia. Serahkan kepada Dia. Dia yang menjamin segalanya dalam hidup ini. Dekatkan, makin dekat, makin intim dengan Dia. Hanya dengan orang-orang yang dekat dengan Dia, Dia akan menyatakan, Dia akan membukakan rahasianya.
Dia ingin menyatakan tujuannya kepada orang-orang yang sangat dekat dengan Dia. Jangan jaga jarak dengan Tuhan. Jangan jaga jarak dengan Tuhan. Lekatkan dirimu dan diriku dengan Dia. Syukur Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh menghampirimu, kami boleh datang di hadapanmu, kami boleh memujimu, menyembahmu, memberikan syukur kami, terima kasih kami kepadamu. Terima kasih buat segala-galanya yang telah kau berikan kepada hidup kami, keluarga kami sepanjang minggu ini. Inilah alasan kami datang di tempat ini, untuk kami mengucap syukur, sebab di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup matinya kami di tangan-Mu. Engkau yang meninggikan dan merendahkan seseorang. Engkau yang mempromosikan seseorang. Itu sebabnya kami selalu mencari-Mu. Karena kami tahu di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada kedamaian, di dalam Engkau ada sukacita di tengah-tengah angin ribut, pencobaan yang besar. Kami tetap bisa bersukacita di dalam Engkau. Kami bersyukur di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan baru. Bahkan kami bisa terbang seperti Raja Wali. Terima kasih Tuhan untuk sebuah anugerah yang ada di atas kami semuanya. Yang menjadikan hari ini kami boleh datang menghadap wajah-Mu. Dan kami siap menerima bagian daripada kebenaran firman-Mu. Sebab setiap firman-Mu itu mengandung janji. Baik hari ini, baik hari esok, baik masa yang akan datang. Kami percaya firman-Mu itu kekal. Itu sebabnya kami menyediakan bejana kami, cawan kami yang kosong, untuk Kau isi, Kau penuhi. Kami singkirkan semua pikiran lama kami. Kami singkirkan semua ide-ide kami. Kami singkirkan semua pemikiran-pemikiran kami yang bertentangan dengan firman Allah. Kami menghambakan diri, merendahkan diri kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, untuk dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya kekuatan daripada pengurapan Roh Kudus hari ini membukakan mata hati kami, sehingga kami tahu apa yang menjadi maksud tujuan Tuhan melalui firman Tuhan yang hendak kami dengar hari ini, yang menjadikan kami hidup di dalam keberuntungan dan keberhasilan dan keberkatan dalam segala hal. Kami siapkan hati kami sepenuhnya dan menyambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya yakin setiap kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya, sehingga hari ini kita bisa berada bersama-sama di ibadah ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saya yakin hari ini saudara akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, karena firman Tuhan hari ini bertemakan tentang ini waktu yang sempurna dari Tuhan, waktu yang tepat, waktu Tuhan yang sempurna, waktu Tuhan yang tepat. Sebab saya percaya setiap kita harus ada di dalam sebuah waktunya Tuhan, yaitu timingnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan menceritakan tentang khotbah minggu lalu karena ini masih ada hubungannya. Kemarin, yaitu minggu lalu kita mendengar firman Tuhan dari Habakuk 2 pasal 3. Mari kita lihat dulu ayat ini. Habakuk 2 ayat 3. Habakuk 2 ayat 3, kita akan lihat ayat ini. Baik, kita akan baca, saya akan baca, sudah perhatikan baik-baik. Ini ada hubungannya dengan tema firman Tuhan hari ini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bapak Ibu Saudara, semua janji Tuhan itu membutuhkan namanya waktu. Katakan waktu. Katakan waktu. Ya, semua janji Tuhan itu membutuhkan waktu atau masa sampai tiba penggenapannya. Dikatakan di situ
ayat itu tadi, penglihatan itu tentang janji Tuhan itu masih menanti saatnya. Ayat yang teratas itu. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Kata menanti saatnya memiliki pengertian, yaitu artinya menunggu. Nah, tema firman Tuhan minggu lalu tentang di saat kita harus menunggu. Jadi menunggu itu menanti sampai tiba masa waktunya penggenapan itu. Yang menjadi persoalan kita dalam waktu menunggu, apakah kita ini bisa sabar atau tidak? Kita bisa sabar atau tidak? Sebab waktu menunggu itu bisa singkat namun bisa panjang sekali. Jadi kalau ada janji Tuhan, paket lengkapnya harus ada, namanya menunggu. Begitu saat kita menerima janji Tuhan, maka kita akan menerima satu box yang isinya paketannya sama. Di situ dalam box itu ada janji Tuhan, tapi di box itu juga yang sama, ada menunggu, ada kata menunggu. Kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, saudara lihat seperti Abraham, begitu mendapat janji Tuhan untuk memiliki seorang anak kandung yang dilahirkan oleh Sarah istrinya, maka Abraham harus menunggu 20 tahun lebih sampai janji Tuhan itu digenapi. Yusuf harus menunggu sekitar 13 tahun untuk mimpinya tergenapi menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Raja Firaun. Daud harus menunggu 20 tahun sejak ia diurapi jadi raja sampai matinya Saul, baru ia jadi raja. Perempuan meleleh darah itu harus menunggu 12 tahun sampai akhirnya dia mengalami mujizat kesembuhan. Orang yang lumpuh di Bethesda harus menunggu 38 tahun untuk mengalami mujizat Tuhan sampai ia bisa berjalan kembali. Artinya di sini setiap janji Tuhan itu paketannya selalu apa? Menunggu. Nah, saat kita dibawa di ruang tunggunya Tuhan, sangat mudah sekali kita ini berkecil hati. Sangat mudah sekali kita tidak sabar. Lalu berpikir, kapan hal ini akan terjadi dalam hidup saya? Tahukah saudara, kenapa Tuhan izinkan kita harus ada di ruang tunggunya Tuhan? Kemarin minggu lalu saya sampaikan ada minimal 6 batu ujian untuk kita mengetahui mengapa kita harus ada di ruang tunggunya Tuhan. Yang pertama, di ruang tunggunya Tuhan kita sedang diuji karakter kesabaran kita dan ketekunan kita. Yang kedua, di ruang tunggunya Tuhan kita sedang diuji tingkat kepercayaan iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan yang ketiga, di ruang tunggunya Tuhan kita sedang diuji apakah pusat hidup kita itu Tuhan atau diri kita. Pusat hidup kita itu rancangan Tuhan atau rancangan diri kita sendiri. Yang kelima, di ruang tunggunya Tuhan kita sedang diuji kesetiaan kita sama Tuhan. Dan yang terakhir, ketika di ruang tunggunya Tuhan kita sedang diuji sejauh mana kesiapan kita, kesiagaan kita untuk siap menerima janji Tuhan. Melalui batu ujian berada di ruang tunggu Tuhan inilah, kalau kita lulus, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh yang Tuhan inginkan. Sebab di ruang tunggunya Tuhan inilah ada banyak hal kita bisa belajar. Lebih banyak belajar sabar, lebih banyak belajar mengasihi Tuhan dan sesama kita, lebih banyak belajar merendahkan diri, merendahkan hati, lebih banyak belajar gampang mengampuni, dan belajar menjaga sikap kita tetap baik ketika segala sesuatunya tidak sesuai dengan keinginan kita. Hari ini kita akan belajar topik dari kelanjutan saat harus menunggu. Topik yang kedua yaitu waktu Tuhan telah datang. Waktu Tuhan yang tepat, yang sempurna telah tiba. God perfect timing. Mari kita lihat kebenaran ini. Kembali dalam Habakuk pasal yang kedua ayat 3 tadi dan keempat kita baca. Kita lihat Habakuk ini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Itu berbicara di ruang tunggu Tuhan. Ketika kita di ruang tunggunya Tuhan. Apakah selamanya kita di ruang tunggunya Tuhan? Tidak. Ayat berikutnya apa? Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu
apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, tema yang kedua ini berhubungan dengan di dalam pasal Habakuk pasal 2 ayat 3 ini memiliki dua tema yang berkaitan. Yang satu berbicara tentang tunggu waktunya, nantikan saatnya. Yang kedua akan datang penggenapannya. Nah, saya berbicara hari ini mulai kebenaran ini tentang datang penggenapan Tuhan. Waktunya Tuhan yang tepat, yang sempurna akan tiba dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat kebenaran ini. Mari kita lihat. Apa yang sedang kita nantikan itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak bertangguh. Artinya apa yang sedang kita tunggu dari janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya, dengan waktu saatnya Tuhan pasti terjadi, pasti akan digenapi. Anda percaya? Anda percaya? Yang Anda nantikan itu pasti terjadi. Anda percaya? Nah, saudara, yang menyebabkan apa yang telah Tuhan janjikan tidak pernah terjadi dalam hidup kita, penyebabnya kita terlalu ingin cepat mengalami pertolongannya. Kita ingin terlalu cepat mendapat jawaban dari Tuhan. Karena kita menganggap Tuhan itu terlambat, maka kita seringkali mengatasi dengan cara kita sendiri. Itu yang menjadikan janji Tuhan tidak pernah sampai kepada kita, saudara. Padahal Tuhan itu memiliki kalendernya sendiri dalam menentukan kapan waktunya paling tepat untuk menolong kita. Jadi kalau saudara menantikan janji Tuhan, jangan pakai kalendernya kita. Jangan pakai kalendernya kita. Ya. Begitu lihat kalender, ya, jatuh tagihannya, mumet kita dan ya, wah dibunderi gitu ya, wah ini jatuh tempo ini kan ya. Nah, tapi kalau kita berjalan di kalendernya Tuhan, kita tidak bisa memakai patokan kalendernya kita, saudara, karena Tuhan punya kalender sendiri. Nah, nanti saudara akan tahu gimana caranya mengenali kalendernya Tuhan itu, kairosnya Tuhan itu, supaya kita tidak memakai kalender kita. Nah, jadi ingat ya, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Nah, kalau saudara tahu hal ini, berarti Tuhan itu punya waktu sendiri. Berbeda dengan waktu kita. Bila waktu Tuhan sudah tiba, maka janji Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Sekalipun itu harus berpuluh-puluh tahun, Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Tidak pernah lalai terhadap janjinya. Saya barusan ketemu dengan kakak angkatan saya, namanya Pendeta Hendri Haryono di Gresik. Sempat kami berfellowship seharian ya di Tangmangu. Lama tidak jumpa, cerita-cerita. Di Gresik itu bukan satu tempat yang gampang untuk mendapatkan izin. Tetapi, saudara, kemarin dia cerita, dalam waktu 38 tahun dia tidak pernah urus izin gerejanya. Tapi justru sekarang ini FKUB, kemudian ini juga Pemda, Pemkot, kejar-kejar dia supaya dia segera urus izinnya. Ya, dia tidak berani ngurus, gimana caranya ngurus, tapi justru sekarang mereka yang mengejar-ngejar untuk segera diurus, dan ini proses penyelesaian IMB-nya. Saudara, 38 tahun katanya saya menunggu, tetapi Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat kisah seorang yang namanya Simeon. Saya akan ajak saudara melihat Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Hari ini saya akan memberikan dua contoh
Yang pertama Lukas 2:25-35. Seorang namanya Simeon. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Lihat ya ayat 25. Lihat ayat 25. Ya, Simeon sedang menantikan. Kata menantikan itu apa? Menunggu penghiburan dari Israel. Artinya keselamatan dari Tuhan akan atas bangsa Israel. Menantikan. Ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, saudara, kalau saudara membaca sepintas dari cerita Simeon ini, Anda tidak menangkap sesuatu yang penting begitu. Sebenarnya ada sesuatu yang penting di mana hari ini Tuhan mau bicara kepada kita tentang waktu Tuhan yang tepat. Perhatikan saya. Simeon mendapat janji Tuhan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Yesus Kristus, di depan matanya. Nah, janji Tuhan itu ia pegang dan ia nanti-nantikan, saudara. Ia tunggu itu. Hari demi hari, hari berganti bulan, bulan berganti tahun, bahkan telah berpuluh-puluh tahun sampai ia menjadi tua dan sudah mendekati kematian. Namun janji itu tidak kunjung datang. Janji itu tidak kunjung datang. Tetapi Simeon tetap terus menantikan janji Tuhan itu. Simeon sekalipun semakin umurnya makin tua, sudah mendekati mati, Simeon tidak bertanya-tanya kepada Tuhan, mana janjimu Tuhan? Buktikan janjimu, aku sudah tua akan mati. Mana Mesias itu? Simeon tidak bertanya, apa Tuhan itu terlalu banyak janji ya sehingga lupa. Simeon juga tidak berkata, aku sudah tua Tuhan, tetapi janji untuk diperlihatkan juru selamat ini tidak pernah ada. Jadi mulai sekarang, dengar ya Tuhan, mau terjadi syukur, tidak terjadi ya syukur. Masa peduli aku. Janji-janji dewe tidak nepati. Gitu. Simeon tidak mengatakan demikian. Simeon tidak bertanya-tanya, sekalipun usianya makin tua dan mendekati mati. Simeon tetap menjaga hatinya, tetap percaya kepada janji Tuhan tersebut. Satu saat, oleh tuntunan Roh Kudus, Simeon ini dituntun untuk pergi ke bait Allah. Nah ini, lihat ceritanya nih. Satu saat tiba-tiba Simeon itu digerakkan Roh Kudus untuk datang ke bait Allah. Dan lucunya, anehnya, luar biasanya, di hari yang sama, jam yang tepat, di mana Simeon itu bisa berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat di bait Allah itu. Karena jam yang sama, hari yang sama, orang tua Yesus sedang membawa Yesus ini ke bait Allah itu. Anda lihat ini ya, Anda lihat. Jadi hari yang sama, jam yang tepat, Simeon digerakkan Roh Kudus datang di bait Allah. Sementara orang tua Yesus juga membawa Yesus ke bait Allah ini. Di hari yang sama, di jam yang sama. Nah saudara, jumpalah Simeon dengan Sang Mesias itu, Juru Selamat itu. Nah, kekasih dalam Tuhan.
bagaimana Simeon dapat mengalami apa yang Tuhan janjikan itu benar-benar tergenapi dalam hidupnya. Bagaimana? Alkitab mengatakan karena Simeon seorang yang hidup benar dan saleh. Seorang yang hidup benar dan saleh. Artinya Simeon itu memiliki kehidupan selalu bergaul dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan Simeon orang yang mengenal waktunya Allah. Itu yang menjadikan Simeon itu mengenal waktunya Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara dan saya ingin mengenal waktu Tuhan yang tepat, maka kita harus bergaul dengan Tuhan. Arti bergaul itu terus nempel, terus dekat. Bukan kalau Anda punya masalah baru cari Tuhan. Kalau tidak ada masalah, Anda bisa kabur kemana-mana. Jangan. Miliki sikap hati seperti Simeon, konsisten. Yang pertama, dengarkan ini, hal yang pertama. Bila kita ingin mengalami apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan mimpikan, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, yaitu janji Tuhan, maka kita harus mengenali waktunya Tuhan. Betapa pentingnya setiap kita dalam menantikan janji Allah harus mengenal waktunya Tuhan. God's timing. Seperti Simeon mengenal waktu Tuhan, kalendernya Tuhan, bukan kalendernya dia. Kalau kalendernya dia sudah putus asa, saudara, hampir mati, sudah tua hampir mati. Mesias itu tidak pernah ketemu. Nah saudara, ciri-ciri orang yang mengenal waktu Tuhan atau kalendernya Tuhan itu seperti apa? Lihat ini, seperti Simeon. Yang pertama, orang yang mengenal waktunya Tuhan, seperti Simeon ini adalah seorang yang selalu menjaga perkataan dan pikirannya selalu positif. Selalu apa? Apa yang selalu positif? Perkataan dan pikirannya. Itu seseorang yang akan mengenal waktunya Tuhan kalau seseorang itu menjaga pikiran dan perkataannya selalu positif. Ingat saudara, gara-gara perkataan orang-orang Israel dan ucapan perkataan orang-orang Israel serta pikiran orang-orang Israel yang negatif tentang Tuhan, tentang juga pemimpin rohani mereka, tentang Musa dan semuanya, sebagian dari mereka tidak masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Gara-gara apa? Perkataan dan pikiran mereka yang negatif. Perhatikan ini, kalau kita ingin mengenal waktunya Tuhan, jaga perkataan dan pikiran kita selalu positif. Yang kedua saudara, Simeon menjaga sikap hatinya untuk tetap bersih di hadapan Tuhan. Kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab disitulah terpancar kehidupan. Nah, Simeon itu menjaga hatinya tetap bersih. Dan yang terakhir, yang ketiga, ciri-ciri orang yang akan mengenal waktunya Tuhan yaitu seperti Simeon. Simeon itu menjaga sikapnya tetap baik sekalipun apa yang Tuhan janjikan belum terwujud. Tidak bertanya-tanya, tidak meragukan Tuhan. Biasanya kalau kita sudah menanti begitu lama, janji Tuhan tidak terwujud, biasanya kita menjadi pemarah. Kita menjadi sensitif. Lalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Hidup Simeon itu bukan digerakkan oleh egonya. Hidup Simeon itu digerakkan oleh hatinya yang bersih. Karena sikap hatinya yang bersih menjadikan pikiran dan perkataannya positif. Menjadikan sikap hidupnya, yaitu sikapnya tetap menjadi positif. Dan menjadikan hidupnya mengenal waktunya Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus betah tinggal dalam hidupnya. Makanya kalau Anda baca dari ayat 25 sampai 35 tadi, Roh Kudus terus bicara kepada dia. Kenapa? Karena Roh Kudus itu betah
tinggal di tempat hati yang bersih. Roh Kudus itu betah tinggal di dalam hidup seseorang yang pikiran dan perkataannya positif. Dan Roh Kudus itu paling betah tinggal di dalam kehidupan hati yang bersih. Nah, ini sebabnya luar biasanya di mana kita bisa lihat Simeon ini bisa dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Punya kepekaan. Tidak bebal pikirannya, tidak bebal hatinya. Begitu Roh Kudus ngomong, hari ini kamu pergi ke bait Allah. Dia bisa nurut, dituntun oleh Roh Kudus dan jumpa dengan Mesias. Saudara, ingin ngalami janji Tuhan terjadi dalam hidup kita? Ingin ngalami? Mari kita belajar seperti Simeon, yaitu mengenal waktu Tuhan. Contoh yang kedua, mengenal waktu Tuhan, yaitu tentang Ibu Yesus. Tentang Ibu Yesus yang namanya siapa? Maria. Ibu Yesus ini mengenal waktu Tuhan dengan baik sehingga terjadi mujizat. Yohanes 2 ayat 4 mengatakan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Yohanes 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Mengapa Yesus berkata demikian? Ketika Maria, ibu Yesus mengetahui bahwa tuan rumah dalam pesta perkawinan di Kana kehabisan air anggur, ia segera memberitahukan Yesus dengan harapan anaknya ini segera melakukan suatu mujizat. Namun Yesus ternyata tidak segera melakukan tindakan apapun. Ia hanya berkata, waktuku belum tiba. Maria tahu persis siapakah Yesus. Siapakah Yesus. Dan bisa memaklumi bahwa Yesus memang bergerak bukan dengan waktu manusia, melainkan sesuai dengan waktu kerajaan surga. Ini biasanya kalau ibu-ibu manusia seperti kita ini ya akan memaksakan keadaan. Gitu aja enggak bisa nolong, buat cepat ditolong, kasihan gitu. Tapi Ibu Maria tidak memaksakan diri seperti itu. Maria memaklumi bahwa Yesus bukan bergerak dengan waktunya manusia, tapi Yesus bergerak dengan waktunya kerajaan surga. Seringkali kita memaksa Tuhan untuk bergerak dengan waktu dengan cara kita sendiri. Dan ketika Tuhan belum melakukan sesuatu seperti yang kita mau, maka kita mudah menjadi kecewa dan putus asa. Apa yang dilakukan Maria ketika menunggu waktunya Tuhan itu? Maria menyuruh para pelayan mengikuti Yesus dan melakukan apa saja yang diperintahkannya. Maria menyuruh para pelayan mengikuti Yesus dan melakukan apa saja yang diperintahkannya. Dengar ini. Ketika Yesus melihat ada tempayan, maka diperintahkannya para pelayan itu untuk mengisinya dengan air. Setelah seluruh tempayan itu terisi dengan air, maka seorang pelayan disuruh Yesus mencedok dan membawanya kepada pemimpin pesta. Saat itu air yang biasa itu telah berubah menjadi anggur yang terbaik yang belum pernah terjadi, yang belum pernah ada di zaman itu. Saudara dengar ini, kita tidak tahu kapan Yesus mengubah air menjadi anggur. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sikap kita dalam menantikan waktu Tuhan, yaitu harus mengikuti langkah-langkah Yesus. Seperti Maria memerintahkan kepada pelayan Tuhan tadi, para pelayan tadi itu, lakukan saja apa yang ia perintahkan kepada kita, maka apa yang selanjutnya terjadi, itu akan terjadi dalam hidup kita. Dengar ini, kalau kita ingin mengerti waktunya Tuhan, lakukan saja dengan taat apa yang Tuhan perintahkan. Jangan meragukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan aja. Tiba-tiba kita akan sampai dengan waktunya Tuhan. Tiba-tiba waktu Tuhan datang kepada kita dengan tepat. Tiba-tiba mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Tiba-tiba segala masalah kita akan terurai semuanya. Sekali lagi, waktu Tuhan itu harus kita kenali.
Nah, kekasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita mengenali waktu Tuhan seperti Simeon, seperti Maria, maka kita pasti akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Jadi jangan tergesa-gesa, terburu-buru, ingin cepat mengalami apa yang menjadi keinginan kita. Sebab Tuhan itu tidak akan terlalu cepat dan tidak akan terlambat memberikan janjinya kepada kita. Tapi Tuhan itu akan tepat memberikan kepada kita. Namun saya berani mengatakan, sebelum berakhirnya bulan ini, dengar ini, sebelum berakhirnya bulan ini, ada di antara saudara-saudara semuanya akan mengalami penggenapan atas janji Tuhan yang telah Anda pegang selama ini. Karena selama ini Tuhan melihat Anda tetap konsisten dalam iman dan pengharapan Anda kepada Tuhan. Dan saya ingin mendorong kepada saudara, percayalah akan ada koneksi ilahi terjadi dalam hidup Anda seperti yang dialami oleh Simeon. Pekalah terhadap pimpinan Roh Kudus hari-hari ini, sebab tiba-tiba Anda akan dijumpakan oleh Tuhan kepada orang yang tepat yang akan membawa Anda mengalami penggenapan dari janji Tuhan itu. Katakan amin. Amin. Bagi kita yang belum mengalaminya, saya katakan jangan kecil hati. Bukan berarti itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan telah janjikan terjadi, Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah bisa mendustai dirinya. Dengarkan yang kedua. Untuk mengalami janji Tuhan, maka kita harus memahami bahwa apa yang Dia janjikan pasti digenapi. Katakan, pasti digenapi. Apa yang Dia janjikan pasti. Sekali lagi, apa yang Dia janjikan pasti. Kenapa pasti digenapi? Mari kita baca Bilangan 23 ayat 19. Kenapa pasti digenapi? Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya? Allah tidak bisa berdusta. Apa yang sudah Ia janjikan pasti digenapi. Amin. Penyebab tidak digenapinya janji Tuhan dalam kehidupan seseorang bukan karena Tuhan tidak menepati apa yang Ia janjikan, saudara. Namun mungkin karena orang itu sudah tidak lagi menaruh kepercayaannya kepada Tuhan maupun kepada janji-janjinya. Sebagian orang merasa terlalu lelah saat menantikan penggenapan janji Tuhan. Sebagian orang yang lain memilih mengambil jalan pintas untuk menerima janji Tuhan dengan caranya sendiri. Nah, lihat ini. Sudah lihat, menjelang kenaikan Yesus naik ke surga, murid-muridnya itu diperintahkan untuk pergi ke Yerusalem menantikan janji Bapa, yaitu janji akan diperlengkapinya murid-murid dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul, tidak usah kita baca ya. Mereka disuruh menunggu di mana? Yerusalem, sampai janji itu datang kepada mereka. Sampai Roh Kudus yang dijanjikan itu datang kepada mereka. Namun di dalam perkataan Yesus sebelum Ia naik ke surga, Yesus tidak berkata, Yesus tidak menjanjikan kapan Roh Kudus yang dijanjikan itu akan datang. Tanggal berapa? Jam berapa? Tidak ngomong apa-apa. Nantikanlah itu, artinya tunggu aja di Yerusalem. Mau berapa hari, mau berapa bulan tidak disebutkan. Mau tanggal berapa, mau jam berapa nanti Roh Kudus turun tidak disebutkan. Pokoknya hanya sebuah kata, nantikanlah itu. Saudara, tetapi murid-muridnya sekali lagi hanya disuruh percaya saja bahwa yang Ia janjikan itu pasti digenapi. Apa yang terjadi? Maka berkumpullah murid-muridnya itu di kamar loteng dan berdoa sehati, bersepakat, sehingga akhirnya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus di hari Pentakosta. 10 hari kemudian tiba-tiba Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api, hinggap di atas kepala mereka dan mereka dipenuhi. Ya, dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa asing.
Yang menarik saudara dari kisah ini adalah yaitu kesehatian untuk terus bertekun menantikan apa yang Tuhan janjikan. Kesehatian mereka tanpa ada yang ngomel. Percuma ini ya, sudah 10 hari, sudah 9 hari, sudah 7 hari. Mereka tuh bisa sehati tekun menantikan. Nah, ini kuncinya yang kedua. Kalau Anda dan saya ingin mengalami janji Tuhan itu digenapi, kita harus tekun. Amin. Tekun. Nah, awalnya Alkitab mencatat hanya 500. Awalnya Alkitab mencatat itu ada 500 orang murid Yesus. Setelah kebangkitan Yesus ada 500 orang murid yang percaya kepada Yesus. Namun ternyata pada hari Pentakosta itu yang dipenuhi dengan Roh Kudus hanya 120 orang. Lainnya kemana? Lainnya kemana? Kemanakah murid-murid yang lain? Mungkin ada murid-murid yang telah menjadi lelah dan meninggalkan Yesus. Ada yang meragukan apa yang dijanjikan Tuhan. Mungkin mereka ada yang fokusnya mulai beralih kepada hal yang lain dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun saat ini hidup kita di dalam satu dimensi waktu dunia yang sedang berjalan dan mengatur semua perjalanan hidup kita, di mana ada jam yang harus kita lalui, ada hari-hari yang kita harus lalui, ada bulan-bulan yang harus kita lalui. Lalu kita juga bertambah usia demi tahun. Dengarkan ini, ingat, Tuhan juga punya waktu yang sedang berjalan. Waktu Tuhan inilah yang mengatur, menentukan terjadinya penggenapan dari apa yang Ia janjikan. Termasuk hari kedatangan yang kedua kali itu sudah diatur oleh Tuhan. Seringkali kita mencoba untuk seringkali kita mencoba mengatur, menentukan, menggenapi janji Tuhan dengan menggunakan waktu kita sendiri. Itu tidak akan bakal terjadi. Namun melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita dijadikan orang-orang seperti Simeon, seperti Maria, dan seperti suku Isakar, di mana seseorang yang tahu waktunya Tuhan. Ketika kita tahu waktunya Tuhan, kita akan terus berjalan sampai janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Mari kita baca ayat yang terakhir di dalam 1 Tawarikh 12 ayat 32. 1 Tawarikh pasal 12 ayat 32. Demikian firman Tuhan, 1 Tawarikh 12 ayat 32. Dari Bani Isakar orang-orang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dan dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Dengarkan ini, saya cerita sedikit tentang siapa Isakar ini. Isakar ini adalah salah satu suku di antara 12 suku Israel. Dia mendapatkan sebuah pengetahuan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Suku Isakar itu tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kapan bergerak, kapan tidak boleh bergerak. Sehingga suku Isakar ini sangat penting sekali bagi orang-orang Israel, khususnya ketika menghadapi musuh-musuhnya. Ketika menghadapi musuh-musuhnya, suku Isakar ini yang mendapat hikmat kapan saatnya menyerang, kapan saatnya tidak menyerang. Dan kemenangan orang Israel ini sangat ditentukan karena suku Isakar memiliki sesuatu hikmat yang luar biasa dari Tuhan, mengetahui kapan saatnya yang baik. Nah, saudara-saudara, jadi untuk kita ada di dalam waktu Tuhan yang tepat, setiap kita harus mengenali waktu Tuhan. Yang kedua, setiap kita harus mengenali pribadi Tuhan, bahwa Tuhan kalau sudah berjanji tidak akan tidak digenapi. Amin. Tidak akan tidak digenapi. Seperti Simeon, Daud, seperti Maria, dalam menantikan janji Tuhan, hidup mereka tidak digerakkan oleh ego mereka, tetapi digerakkan oleh iman pengharapan yang ada dalam hati mereka. Sehingga mereka punya kepekaan, dan ketika Roh Kudus bergerak membawa mereka untuk mengalami penggenapan janji Tuhan itu, mereka itu dengar, mereka itu peka, mereka itu respon. Sehingga mereka selalu klik, mengalami terobosan, mengalami hal-hal yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena mereka punya kepekaan daripada suara Roh Kudus. Sekarang saya mau katakan, ini waktunya
tibalah untuk kita semuanya. Habakuk 2 ayat 3 tadi dikatakan, kalau kita sudah menanti saatnya, pasti kita akan berurusan di bawahnya. Tuhan pasti akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Amin. Masing-masing akan menerima janji Tuhan. Namun apakah kita punya kepekaan dengan waktu Tuhan atau tidak? Apakah kita tetap percaya tidak? Kalau Tuhan sudah berjanji pasti menggenapinya. Anda mau percaya? Baik, saya akan tutup dengan sebuah film yang saya buat dengan singkat, saudara, di sini. Ya, dan saudara lihat film ini. Ya, kalau waktu Tuhan sudah tiba, ya, ini pasti akan terjadi dalam hidup kita. Lihat film ini, ya, hanya 5 menit aja. Sudah lihat? Kisah yang pertama saya tunjukkan kepada saudara tentang seorang yang buta. Ya, seorang yang buta. Yesus mendoakan, Yesus mengoleskan tanah ya di bagian matanya. Kemudian sudah lihat, dia sudah lama buta, saudara, dan dia ingin mengalami kesembuhan. Lalu disuruh membasuh mukanya dengan air. Kalau waktunya Tuhan sudah tiba, ya, sudah lihat, mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kita. Mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kita. Tinggal kita menjaga hati kita. Menjaga hati kita, menjaga sikap, pikiran, dan perkataan kita yang positif. Mujizat itu masih berlaku sampai hari ini. Nah, saudara, bila waktu Tuhan telah tiba, orang buta ini dapat melihat kembali. Saya percaya ini akan terjadi dalam hidup kita. Sebab waktu Tuhan itu ada bersama kita. Yang kedua, saudara lihat sebuah kisah, ya, di mana kisah ini menceritakan tentang sesuatu yang saudara dengar, pasti tahu tentang cerita yang kedua ini. Lihat ini. Sebuah kolam yang namanya Bethesda. Setiap kolam itu mulai membual airnya, semua orang akan digotong, dimasukkan ke kolam ini. Ada seorang yang lumpuh 38 tahun. Tidak pernah bisa bergerak karena tidak ada orang yang menolongnya. Tidak pernah bisa bergerak. 38 tahun dia menantikan mujizat itu bisa masuk kolam itu. Yesus datang kepada dia dan Yesus hanya berkata, bangun, angkat tilammu. Orang ini mungkin ragu tadinya. Ya, dia berkata, karena aku tidak bisa sembuh karena tidak ada yang menolongku. Ya, memasukkan ke kolam itu. Tapi Yesus hanya berkata, bangun dan angkat tilammu. Artinya, kalau waktu Tuhan sudah datang, waktu Tuhan sudah tiba, maka tidak ada yang bisa membendung anugerah Tuhan itu turun atas kita. Nah, saudara lihat ini. Bagian ini Anda bisa lihat. Ya, begitu dia percaya apa yang diperkatakan Yesus, ya, kakinya mulai bisa digerakkan, mulai bisa ditekuk, ya, dan dia mulai melangkah dengan iman. Dan apa yang terjadi dengan hidupnya? Apa yang terjadi dengan hidupnya? Nah, dia mulai bangkit berdiri. Dia mulai berjalan, dia bawa tilamnya, dan dia mulai berjalan. Saudara, ini yang saya katakan, kalau waktu Tuhan sudah tiba, ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Anda percaya? Anda punya waktu Tuhan? Anda punya kesempatan dari Tuhan? Anda masih percaya kesempatan dari Tuhan itu ada di depan kita? Cerita yang terakhir tentang Ibu Yesus yang saya ceritakan tadi, berkata kepada Yesus, pemimpin pesta itu pesta ini telah kehabisan anggur. Tapi Yesus berkata, saatku belum tiba. Lihat reaksi dari Maria. Dia hanya memberitahu kepada pelayannya apa yang diperintahkannya, ikuti saja. Dan ketika Yesus menemukan tempayan itu,
Maka pelayan itu disuruh untuk mengisi air. Disuruh untuk mengisi air. Ya, disuruh untuk mengisi air. Dan segera dia melakukannya, lihat, diisi air, ya, diisi air. Dan semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pesta itu. Sebab kalau anggur itu habis, mereka akan sangat malu. Dan sekarang mereka disuruh oleh Yesus mencedok. Lihat itu. Saya rasa itu dicedok itu masih air, saudara. Masih air biasa. Ketika dituangkan, air itu telah berubah jadi anggur. Nah, ketika waktu Tuhan telah tiba, air biasa itu diubah menjadi anggur. Anda percaya tidak? Kalau waktu Tuhan tiba untuk kita, itu akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita bersyukur kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sedang berjalan dengan kalendernya untuk setiap kita. Jangan ragukan Tuhan. Percayalah, jaga hati kita, jaga perkataan dan pikiran kita yang positif. Jaga sikap hidup kita. Maka sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang Anda nantikan itu tidak sia-sia. Sebab Tuhan tidak pernah bisa berdusta. Dia pasti akan menepati janjinya. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Saya undang semua pemain musik, pemain pujian maju ke depan. Di mana saudara duduk, jangan sia-siakan untuk saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti Simeon, seperti Maria. Tetap terus fokus kepada Dia. Jangan bergeser, jangan pasang jarak dengan Dia. Mari kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Hari ini kalau ada hati yang terbuka, tidak ada satu yang bisa menahan penggenapan janji Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Katakan, ini waktumu. Adakah di tempat ini? Adakah saudara yang mendengarkan kebenaran ini? Hatimu sedang haus kepada Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Buka hatimu, buka hati kita semuanya. Izinkan Roh-Nya bekerja sebagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup Simeon. Sekarang saatnya Roh Kudus yang di dalam kita akan bergerak dalam hidup kita. Dia adalah pribadi yang agung dan mulia. Buka hati, buka hati, buka hati kepada Dia. Bila Roh-Mu berkarya,
yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu. Ada yang mampu hentikan Apakah saudara percaya? kuasa Apakah kita semua percaya? Angkat suaramu. Ini waktumu Roh Kudus penuhi Setiap hati yang haus padamu. Melakukan perkara yang mustahil, bergerak dari bergerak dengan tuntunan ilahi. ini waktumu. Ini waktumu Roh Kudus penuhi Saudara, ini waktu Tuhan yang sempurna. Inilah waktu Tuhan yang tepat untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Katakan lebih lagi, ini waktumu. Mari buka hati di hadapannya pagi ini. Saat ini juga. Buka hati selebar mungkin. Yang haus kataku, kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Katakan kepada setiap pribadimu. Katakan dengan iman dan pengharapan yang kuat. Ini waktunya Tuhan untukku Tuhan. Setiap hati yang haus akanmu, kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari Sekali lagi. bergerak Sekali lagi dengan lembut. tuntunan Namun sungguh-sungguh setiap kita percaya ini waktu yang tepat Tuhan bergerak memenuhi setiap hati yang haus. yang haus akanmu, kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Amin, amin, haleluya. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu, kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan Sekali lagi pastikan setiap kita adalah bencana-bencana yang haus akan Dia. setiap hati yang haus akanmu, Amin, amin. kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Kulakukan. Kulakukan perkara yang mustahil. Haleluya. Setiap hari Amin. bergerak dengan tuntunan Sekali lagi katakan, kulakukan perkara yang mustahil. perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari kita datang kepada Dia. Mari jumpai Dia. Dia pribadi yang agung, mulia. Dialah yang tidak pernah bisa berdusta.
Apa yang Dia janjikan itu pasti digenapi. Dia adalah Allah yang konsisten dengan janjinya. Percayalah, ini waktu Tuhan yang sempurna. Ini waktu Tuhan yang tepat untuk Dia melakukan satu terobosan kesembuhan. Untuk Dia lakukan semua kesempatan untuk kita mengalami kuasanya, mujizatnya, urapannya yang baru. Untuk kita mengalami kemenangan. Tuhan melihat setiap penantianmu. Tuhan lihat kesetiaanmu. Tuhan lihat konsisten iman dan pengharapan kita. Tuhan lihat semuanya. Ini waktumu, Roh Kudus, untuk Kau melakukan sesuatu perkara yang besar. Sebab kami percaya tema ini bukan sekedar sebuah tema, tetapi ini akan terjadi mewarnai setiap kehidupan kami. Kami yakin setiap kami boleh mengalami hal yang baru dari Tuhan. Karena setiap kami punya kesempatan untuk ada di ruang waktunya Tuhan yang tepat. Kami tidak ada di ruang tunggunya Tuhan lagi, tapi kami akan memasuki ruang Tuhan, di mana Tuhan melakukan sesuatu yang tepat. Engkau bergerak dengan sesuatu yang luar biasa. Bahkan di luar logika kami, di luar kenalaran kami, di luar kemampuan kami. Engkau bisa melakukan semua itu atas hidup kami. Bagi kami yang setia, bagi kami yang konsisten, bagi kami yang menjaga iman pengharapan kami yang tetap teguh. Kami pegang, bagi kami yang tidak menoleh ke belakang, bagi kami yang sungguh-sungguh mempercayai dan menghormati-Mu. Maka waktu Tuhan datang, pasti datang kepada kami. Dan ada beberapa orang yang Kau katakan tadi, akan ada orang-orang yang mengalaminya di waktu sebelum berakhirnya bulan ini. Biar itu terjadi dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Terjadi dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, terjadi kemenangan, terjadi hal-hal yang baru dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa. Dan kami sungguh berterima kasih Roh Kudus, Engkau menuntun kami hari demi hari untuk kami mengalami kuasa kemenangan-Mu. Terima kasih buat semuanya. Kami bersyukur atas setiap berkat yang turun atas kami. Berkat rohani ini. Apa yang terjadi di alam roh akan terjadi di alam nyata kami. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus meteraikan semua di dalam roh kami. Ya, setiap kami pulang bukan dengan situasi keadaan yang sama, tetapi segala sesuatu yang baru mengubah pola pikir dan sikap hati kami, khususnya terhadap Engkau. Sehingga kami boleh mengalami hal-hal yang Tuhan janjikan itu digenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Iya, pagi hari ini kita boleh menerima sesuatu yang baru, yang luar biasa, yang daripada Tuhan, untuk kita tetap setia menanti waktunya Tuhan terjadi atas setiap hidup kita semua. Jangan kita bosan, jangan kita putus asa, tetap percaya, tetap bertekun, karena waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam setiap hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ibu saudara, sebelum kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan sampaikan untuk warta sepekan. Untuk hari Rabu ada ibadah malam cawan dan kecapi dimulai pukul 19. Hari Jumat ada ibadah Jumat Agung pukul 19. Hari Sabtu 18 ya. Jadi hari Jumat, ibadah Jumat Agung dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah remaja dimulai pukul 17 dan hari Minggu ibadah umum pukul 7 pagi
sekolah minggu pukul 7 pagi. Yang lain? Tidak ada? Ya, itulah untuk pengumuman dan warta kita sepekan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari, Pak Abed boleh. Puji Tuhan, saudara, kita akan bagi bersama-sama hari ini. Dan kita bersyukur kita akan menutup bulan ini, satu bulan yang dipenuhi dengan satu janji Tuhan. Janji Tuhan yang luar biasa. Dan saya berdoa setiap saudara akan mengalaminya. Dan sebelum kita tinggalkan tempat ini, percayalah dari tempat ini terpancar anugerah Tuhan, terpancar kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Segala sesuatunya Anda akan dan saya akan menjalani sepanjang minggu ini, bukan dengan kekalahan, tapi dengan pengharapan yang kuat. Sebab di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan yang baru. Angkat kedua tangan kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau sudah melawat kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Engkau telah hadir dalam pujian penyembahan kami, Engkau telah hadir di dalam firman-Mu, dan sekarang Engkau akan hadir untuk melepaskan pengurapan anugerah yang baru kepada setiap kami semuanya. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami percaya setiap kami akan menerima satu kebaikan Tuhan yang turun atas kami. Hari ini juga, saat ini juga, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang tiba saatnya sudah menerima anugerah yang baru dari Bapamu di surga. Anugerah yang tidak sama, anugerah yang benar-benar baru turun atas hidupmu. Untuk Anda berjalan di sepanjang minggu ini, anugerah ini akan memampukan saudara berkemenangan. Terimalah anugerah ini turun dalam hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, semua orang yang tinggal seisi di rumahmu, semuanya dilimpahi dengan anugerah Tuhan ini. Terimalah kebaikan Tuhan hari ini dalam setiap perjalanan hidupmu sepanjang minggu ini, bahwasanya semua kesukaran itu menjadi mudah karena Tuhan ada di atasmu. Semua apapun yang disebut sulit sukar itu, tetapi Tuhan akan memberikan kesanggupan dan kemampuan ilahi, yaitu kasih karunia-Nya. Dan setiap apapun yang kau kerjakan dari tanganmu, usaha, pekerjaan, apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Bahkan engkau diberkati lebih di atas rata-rata. Terimalah hikmat, urapan yang baru. Terimalah perlindungan, pemeliharaan, penyertaannya, bahkan pertolongannya. Dan terimalah urapannya yang baru untuk Anda selalu dekat dengan Dia. Sehingga setiap saudara akan mengalami kesempatan untuk ada di dalam waktu Tuhan yang tepat. Dan Anda akan mengalami keberkatan, keberhasilan dalam segala hal dalam hidup Anda. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan turun atasmu hari demi hari sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Immanuel, Tuhan Yesus beserta saudara. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.